Terus kita akan rubah di yang revisi Perpres 112 itu. Kan izin prakarsanya sudah. Nah, nanti akan ada kejelasan masalah tarif EBT-nya. Jadi nggak lagi HPS-nya nggak ketahuan dan tidak transparan dan seperti itu kan banyak keluhan-keluhan. Terus PPA-nya tuh lama. Nah ini kita sudah bikin terobosan yang di Perpres sampah. Itu salah satu contoh baru pertama ya. PPA itu dibatasin cuma 10 hari. Apakah itu bisa direplikasi di jenis EBT lain yang ada di sampah? Kan jenis satuannya kita masukkan ke BPT-nya Perpres, revisi Perpres 112. Nanti pembahasannya pasti akan rada menarik lah. Itu pasti menarik ini. Kendalanya kan financial loss itu. Iya. Kalau revisi permen PLTS hampir selesai. Ini baru mau dibahas dengan Pak Wamen. Karena kemarin sempat overlapping sama izin prakarsa Perpres 112. Jadi apakah nanti dimasukkan saja di Perpres atau enggak gitu. PLTS-nya ya. PLTS-nya kita pengen genjot. Sama itu yang roadmap untuk mandator etanol kan kata Bapak 2027 2028 ya Bu ya? Itu implementasinya atau roadmapnya Bu? Roadmapnya sebentar lagi keluar di Kemen. Nah, sebentar lagi aja karena udah final. Tinggal implementasinya mungkin 2027 atau 2028. Nah, per tahapan nanti ada Kemennya. Kayak Kemen kemarin 40. Terus mungkin nanti Kemen E5 atau E10 saya nggak tahu ya. Tapi roadmapnya sudah kita ini. Tapi kepastian sumber dayanya itu seperti apa? Nah itu kan kita harapkan semua tergenjot nih. Tadi pagi aja baru membahas masalah cukai dengan Kemenko Ekon. Cukai etanol karena sebetulnya di PMK 82 yang miliknya Kementerian Keuangan itu sudah dibebaskan cukai untuk bahan bakar nabati, tetapi masih disyaratkan IUI dan IUN izin usaha industri. Nah ini sedang kita bahas apakah kita nanti perbaikan Perpres 40 itu memasukkan tentang relaksasi cukai. Tapi Pak Amran punya lahan yang cukup untuk bangun sumber etanol Ya, itu harus. Indonesia harus mendukung. Bu, izin Bu, di 2026 ini di awal ini dalam waktu kira-kira pembangkit EBT mana sih Bu yang bakal Kemarin kan ada sedikit terdampak ya. Coba kalau dicermati tadi kan bauran EBT-nya kan 15,75. Saya pernah mengatakan di semester 1 itu 16. Ada tadi kan Pak Menteri jawab tadi ada tambahan 7 giga memang porsinya rada lebih banyak yang gas sama foslia itu plus yang sedikit terdampak kan PLTA Batang Toru. Nah COD-nya tadinya Desember atau Januari, tapi menjadi Oktober. Sekarang lagi berbenah karena ada ada longsor ada ini. Ya. Tapi nggak terlalu parah banget sih. Yang pengurangan impor solar karena B40, Pak Menteri bilang 5 juta ya Bu. Itu 5 juta menjadi 5 juta atau pengurangannya sebesar 5 juta Bu? Kan kalau di slide-nya 3,3 ya Bu? Karena RDNP Balikpapan itu kira-kira 7 juta. Gitu. Berarti pengurangannya ya Bu ya? Turun sebesar 5 juta. Karena nambah 7 juta itu. Ibu berarti di 2008 mulai start bauran EBT ini jadi hitungannya 15,75. Tetapi kalau tadi saya sempat hitung di ketenaga listrikan khusus ya. Kalau energy mix kan macam-macam, ada biodiesel, ada FAME gitu ya. Nah, kalau di khusus ketenaga listrikan itu tercapai 16,3%. Itu di atas RUKN yang hanya mentargetkan 15,9. Kalau di ketenaga listrikan tok. Jadi pembangkit tok. Jadi 15,75 tadi itu energy mix total yang listrik dan non listrik. Berarti untuk target 2026-nya revisi Enggak sih. Enggak revisi. berarti kayak jadi Insya Allah nanti kalau Merangin COD, terus Batang Toru COD itu kan PLTA semua, PLTA semua bisnis lagi. Ya. Itu nanti pasti dongkrak 16, something. Target di Renstra itu 17. Kayan belum ya? Jauh ya? Masih jauh. yang geothermal ada Bu? Geothermal mudah-mudahan yang binary ya. Binary mungkin sedikit ya, tapi nggak sebanyak yang sekarang. Berarti 2026 ini targetnya
aku lupa di mananya. Bu, targetnya berapa persen untuk bauran EBT untuk 2026 aja? Naiknya berapa persen Bu? 1% ada nggak? Lebih lah ya. Aku maunya 2% saya. Siap doain ya. Tapi ini dari soal biodiesel 15, sekian itu ditambah 2% gitu. Ya, karena target di ROKN 17. Gitu. Mudah-mudahan kalau ketenaga listrikan kan udah 16, tadi 16,3. Udah dikit lagi. Udah di atas kan. Iya di atas deh. Maksudnya kalau ketambahan 2 PLT Aceh yang Nah, itu harusnya tahun ini tuh aku udah bahagia banget 16, tapi ternyata Bu, soal biodiesel itu pendanaannya merangin kira sepertinya sudah sih. Maksudnya- Mau kapasitasnya waktu itu di 110 kalau nggak salah. Kalau Batang Toru yang 510. 510 PSO dan 1 tahun. Nah, itu memang perlu tambahan. Tapi izinnya itu di kita atau di PRN sih, Bu? Cuman tadi kan Pak Menteri sudah bilang kalau ini dalam 1 tahun 40% juga, itu kan tadi impor solarnya sudah nggak ada. Nah, nanti tinggal kebijakan setelah rotes. Kalau rotes ada masalah atau rotes berhasil, baru dimintakan arahan lagi. Tapi izinnya itu di kita ya Bu, bukan di PRN. Izin pembangunan pabrik biodiesel. Oh, kalau IUN di saya, di kita, di SDM. Karena bahan bakar nabati. kalau untuk PLT Batang Toru jadinya kemarin di bulan apa? Rencana Oktober 2026. Oh, Oktober. Bu, kalau untuk proyek Waste to Energy itu ada update-nya nggak sih Bu? Kan itu udah lelang dari Yang mau di groundbreaking Januari ini tak Bu? Saya tadi preskon ini jadi PLT sampahnya off saya. Mau bareng soalnya. Mekanisme kompensasi nanti. Gitu. Terus kalau ada listrik yang disuplai itu tidak sesuai perjanjian, yang diambil adalah yang terdeliver aja, nggak ada Berarti nggak ada penalti, TOP gitu, nggak ada penalti, nggak ada. Gitu. Jadi udah tipping fee juga udah nggak ada. Jadi di situ sudah ada kajian untuk menetapkan 20%. Udah. Nah, semua skala berapapun harganya 20%. Kalau ada yang bangun 800 ton per day ya 20%. Mau 3.000 ton per day juga 20%. Bu, kabarnya yang tahap 2 kan udah didiskusiin ada 2 Bu, itu udah ada Aku nggak itunya tahu. belum? Oh, Itu belum. harus ada nanti surat dari Kemenko Ekon ke saya.